Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Paskah kelima. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Paskah ke-6. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Mei 2021, pukul 5 sore dengan petugas KOR Lingkungan Santa Agatha dan Santo Dominikus, Dirijen Ibu Magdalena Rahayu, Pemazmur Saudari Maria Amandita, Organis Ibu B. Trihartiningsih, Lektor Ibu Sisilia Miranti, Paramenta dan hiasan altar, tim hiasan altar, Prodiakon Bapak Stefanus Suyanto, non-liturgi OMK. Telah dibuka pendaftaran khusus organis gereja. Bagi yang berminat segera mendaftarkan diri kepada Saudari Febri, paling lambat tanggal 8 Mei 2021. Pengumuman tabisan diakon yang akan diterima oleh 2 frater dari Serikat Yesus di wilayah Keuskupan Agung Semarang, yaitu 1. Frater Martinus Dam Febrianto SJ, berasal dari Paroki Santo Petrus, Kalirejo, Lampung. Kedua, Frater Pilitus Bagus Wijayan SJ, berasal dari Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Kedua frater akan menerima sakramen tabisan diakon dari Monsignor Robertus Rubiatmoko pada hari Senin, 10 Mei 2021, pukul 10 pagi di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Mohon doa dan dukungannya. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka puji syukur nomor 530. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan bersabda, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kutipan sabda ini mengingatkan kepada kita bahwa sumber dan pusat hidup kita adalah Kristus. Tinggal dalam Kristus berarti kita mengalami perjumpaan, kebersamaan dan kesatuan dengan Kristus, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk tumbuh dalam hidup beriman. Sebab jika kita menjadi bagian tak terpisahkan dari pokoknya, yaitu Kristus, kita akan menghasilkan buah melimpah. Mari kita siapkan hati dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan, supaya kita merasa bahwa selalu tetap tinggal di dalam Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati, sumber kehidupan dan daya kekuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati dan kami ranting-rantingnya. Lepas daripadamu kami tidak akan berbuah. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat sesuatu dan akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa
Intensi atau ujub Ekaristi pertama mendoakan arwah Ibu Anastasia Ardi Swantini yang genap 7 hari dipanggil Tuhan. Semoga mendapatkan ketenangan jiwa dan damai bersama Bapa di surga. Dimohon oleh keluarga Bapak Sujito Semarang. Yang kedua mendoakan arwah Ananda Yohanes Kapestrano Evan Pradian Oktaputra. Semoga bahagia dalam Tuhan. Dimohon oleh keluarga Ibu Valentina Diani Siti Fatmi Astuti, Palur Solo. Yang ketiga syukur dan mohon berkat untuk anak kami Barlian Clarissa atas ulang tahun yang kelima. Semoga senantiasa diberi kesehatan. Dimohon oleh keluarga Bapak Paulus Eko Linawan Merapisari. Mari kita satukan pulau kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau berkenan membarui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah ini dalam diri kami, supaya berkat perlindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah, dan Engkau perkenankan mencapai sukacita hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umat-Ku muliakan. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umat-Ku muliakan. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang bertakwa, orang yang rendah
segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan, dan segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapan Allah kita. Nama Tuhan hendak kuhartakan di tengah umatku mulia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar dari hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah-Nya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak
dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kalau tidak ada pandemi, mungkin tanggal 1 Mei itu ada demonstrasi ramai. Maka sekarang ini kan rodo sepi demonstrasi. Padahal tahun lalu hiruk pikuk peringatan Hari Buruh sedunia. Dengan aneka macam tuntutan. Sering juga kita jumpai ada orang yang memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang lain dengan menghalalkan segala cara. Demikian juga ketika sedang ada pertandingan sepak bola dengan dihadiri oleh mania supporter. Masing-masing supporter inginnya yang menang ya yang disupporteri. Sama seperti pilkada. Nah iso sing tak jagoke sing dadi aja sing liya. Terhadap situasi atau saat-saat seperti itu banyak di antara kalangan masyarakat kita yang punya sikap ini. Merasa takut. Apalagi kalau berpapasan dengan massa. Saya pernah ke waktu kampanye itu naik mobil ya kocone dikebuki. Nek tak lawan mesti saya akan uang. Ya wis mandau disimpen ning ati. Ada yang tadinya punya rencana bepergian, tahu situasi seperti itu juga lalu menunda, diundur. Saya masih ingat dulu waktu kampanye itu juga ada pengantin yang minta diundur nikahnya. Supaya tidak ketemu orang kampanye. Jadi ternyata pemilu pun mengundur perkawinan. Kalau sekarang ini kan pandemi, jarang yang mengundur. Tetap gue ngirit. Yang diundang sedikit, gitu. Sumbangan bisa lewat transfer. Nah, irit mantu saiki, mulo dadi nganten. Maka nganten paling irit ya tahun ini nganten Covid. Terus nanggap wayang, nanggap amplop. Lalu toko-toko juga biasanya merasa lebih aman kalau tutup. Tidak mendapat untung, tidak masalah. Yang penting aman dari pengrusakan. Situasinya seperti itu. Bahkan tempat-tempat rekreasi juga menjadi berkurang pengunjung. Hari Minggu, hari libur, sepi. Karena hari Minggu, hari libur biasanya untuk seperti itu. Pada masa-masa yang penuh demo maupun kampanye. Nah, singkatnya terhadap pengerahan massa itu banyak orang yang merasa takut, merasa tidak nyaman. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Orang merasa takut terhadap pengerahan massa seperti itu, termasuk kampanye, karena apa?
kebanyakan mereka yang ikut di dalam aksi itu sekedar hura-hura. Bahkan bertindak anarkis, merusak aturan, kesepakatan dilanggar dengan perasaan bebas bahkan istimewa. Numpak motor ya rong, orang gue helm ya. Karena merasa bebas juga. Akibatnya demo-demo ataupun penyuaraan keprihatinan yang ada di masyarakat, keperpihakan, protes, juga kampanye yang harusnya publikasi, komunikasi program menjadi tidak mendapat simpati. Orang tidak simpati, masyarakat bahkan antipati. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini tentang pokok anggur bisa juga kita jadikan sarana untuk membuka cakrawala kita akan kehendak Tuhan atas hidup kita. Supaya apa? Kita ini menghayati hidup menjadi ranting anggur yang subur. Baik dan menghasilkan buah melimpah, juga bermutu. Sehingga orang yang menyaksikan pohon anggur dan ranting-rantingnya itu bisa kesengsem, tertarik, simpatik, bukan menakutkan lagi. Karena hidup orang Kristen itu mengkampanyekan, menyuarakan, mewartakan, ngomongke hidup di dalam Tuhan. Sang pokok anggur melalui cara teladan hidup kita yang melaksanakan ajaran Tuhan. Jadi hidup itu sebenarnya juga kampanye, demo, mewartakan. Semoga kita bisa menjadi seperti Barnabas yang dapat mengoreksi pandangan umum yang kurang baik tentang citra orang Kristen. Seperti hanya dalam konteks bacaan hari ini adalah Saulus, yang semula datang kepada para murid di Yerusalem justru menakutkan untuk para murid. Karena yang mereka tahu hanya Saulus itu memusuhi, membunuh orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, Barnabas ini mengkampanyekan, menyuarakan Saulus atau Paulus yang bertobat sampai menjadikan para murid itu percaya bahwa memang Saulus telah bertobat, dipanggil Tuhan sendiri untuk mewartakan Injil. Maka kita bisa merenungkan, bagi Santo Paulus, pertobatan dan penolakan terhadap dirinya itu bisa saya renungkan sebagai pemangkasan atau pembersihan ranting-ranting supaya makin menghasilkan buah anggur yang banyak dan baik. Dan itu memang terjadi. Jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itu yang terjadi, kata bacaan pertama tadi. Nah, harapan kita jangan sampai orang Kristen seperti sebelum Saulus bertobat. Menakutkan, mengancam, dan lain-lain. Tapi tidaklah seperti Paulus yang sudah bertobat. Dari pengalaman kita tahu bahwa orang bisa merasa aneh tetapi nyata. Banyak pohon buah-buahan itu yang setiap kali harus dipangkas. Untuk wong sok nyebut ditori. Nek bahasa botaninya itu pruning, diketoki, diresiki. Supaya apa? Bisa tumbuh subur, lebat, dan menghasilkan buah yang baik. Maka itu kalau nanam pohon selalu pendek itu sudah tak potong supaya cepat model. Tapi kalau dibiarkan nanti munggah-munggah. Mungkin kita yang pendek ini ya tahu diketoki, ya. Maka bagus anak-anak itu ya sosok kadang di tabur, kadang irungnya di ketot bapake, kadang kupingnya di cewek. Misalnya wis arang. Saya itu menguni keplak tulis do. Saya masih ingat dulu guru saya itu kalau
mulang aku ra iso mesti irunge ditarik, maka saya termasuk enggak pesek. Ya. Kupingnya rada ombo, gitu. Karena sering ditarik. Padahal kita tahu dari dunia kesehatan sini ini pusat saraf. Maka orang yang sering dijewer ini lebih sehat. Nek percaya mungkin Bapak Ibu jobinge, tekan ngomong anaknya kerep jeweri, mungkin lah sehat. Mulai dengan ya nangis ning sehat mungkin. Nek percaya cobi Bapak Ibu setiap pagi bangun tidur ngene iki. Kita akan lebih enak. Karena simpul pusat saraf itu juga di telinga. Kalau Bapak Ibu mau operasi itu biasanya telinga dicetok diambil darahnya. Dari situ simpul. Coba nanti cek ke Pak Sarimin, mesti mengiyakan. Nek ora berarti ora pas. Terpenak lah, kuping ini punya kita ini. Rasa mangan wis wareg. Satu kalau tidur kadang sulit ya sering cuma gini. Atau dong rada pusing gitu. Pusat saraf. Nah, Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan. Sejauh yang saya alami, saya mengetahui juga ternyata tumbuh-tumbuhan yang dipangkas, yang dipotong itu menjadi lebih subur dan buahnya semakin banyak. Tapi nyuwun sewu nek wong Jawa iki kan sok eman-eman. Ki urip kok wis mbok kethoki. Ya anakmu kowe ngenteni pirang-pirang sasi kok saiki mbok keplaki. Padahal maksudnya pendidikan. Maka jangan heran kalau sekarang ini banyak anak yang sithik-sithik gampang. Ya. Kenapa enggak pernah rekoso? Mau makan diambil tinggi, mau mandi gedhe jalan. Nah, iso gedhe dhewe. Apa-apa seperti itu sehingga daya juangnya itu survive-nya kurang. Saya mengelelengi seperti itulah, kurang kuat. Coba aja sekarang misalnya, apalagi kalau di apa ya, bukan di pedesaan tapi di kota-kota itu terasa sekali. Bagaimana ini anak Sarini, ini anak Indomie, ini anak apa, McDonald, ini anak fried chicken, ini anak kapirek apa? Kebab kafi, ya. Ini anak cilot. Sini masih ada nih anak cilot gitu. Ya, mentalnya mental cilot. Tapi bagus kalau Bapak Ibu bisa merenungkan, belajar dari pohon aja. Semakin kita lukai, kita apa? Pangkas, kita bersihkan, itu buahnya semakin bagus. Contoh aja lah dalam kehidupan. Sing anake 10 iso dadi kabeh, sing anake 2 malah jelek. Karena apa? 10 itu mangan we rebutan gitu. Wong kok nek aku ora dhisik pokan dhisik masku gitu. Nanti bapakne ra oleh mangan. Mula bapak mbiyen iki luwih kurus-kurus. Nah, sekarang kan anake ming 2 pangane turah. Cek aja nanti. Nah, kalau kita melihat bahwa buah itu pun semakin bagus karena proses pembersihan seperti kata Injil tadi. Baik kita contoh. Hidup rohani kita itu lebih-lebih sebagai orang Katolik juga setiap kali perlu dipangkas. Secara rohani kita perlu dipangkas. Misalnya, ini contoh saja dalam kehidupan sehari-hari. Orang sakit kanker, tumor, supaya apa? Supaya orang bisa hidup sehat, maka perlu ada yang dioperasi, dipotong atau dibuang. Orang yang mengalami sakit, kesusahan, ketidakberdayaan, mesti merasa ada artinya, butuh orang lain. Nek ra loro kok mati, begitu loro lho, kerasa tak? Nek butuh orang lain. Ge urip leleng, kok mati. Kono ora begitu mati, dan ini sangat ngerti. Iki bedane wong mati loro. Dalam hidup bersama, orang dapat meminta maaf karena kesalahan-kesalahannya di dalam bersikap terhadap orang lain. Dapat juga sering terjadi, orang dapat hidup baik setelah mengalami kesusahan, kesulitan hidup. Ada orang Katolik yang tidak pernah ke gereja. Begitu anaknya tabrakan mati, ada sembayangan gitu.
Akhirnya sregep ning gereja. Iman-iman toh ngenteni anake mati ki sregep ning gereja. Tapi itu tadi rasain lu. Orang bisa menghayati hidup doanya bermula juga dari doa yang menurut dia itu tidak dikabulkan. Yang bersangkutan merasa kok doaku ora dikabulkan, semakin sering berdoa lalu mengerti arti doa. Beda wong mutung, mongso ora kabulke wis rasa sembahyang mbok apa. Gusti Allah budek. Ya, enggak pernah dengar. Wis hitungane wong enek. Demikian juga iman kita juga bisa menjadi makin kuat dan teguh itu bermula dari krisis. Saya itu waktu di seminari tinggi tingkat 2 itu hampir tidak pernah berdoa. Ketika belajar filsafat. Dan itu saya alami sebagai krisis yang membuat saya lalu menantang diri. Imanku seperti apa? Iman itu apa bagi saya? Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin dalam pengalaman hidup kita sehari-hari juga sering berbenturan dengan situasi seperti itu. Yang penting ojo mandek. Kalau menghadapi sesuatu yang ini saya cap sebagai kritis, krisis, bahkan mungkin pembersihan, pemotongan, pemangkasan, tetap tumbuh. Saya itu dapat tamu bapak-bapak itu rupanya elit, senang mabuan, tapi istrinya cantik. Ternyata dia pernah ditolak 4 tahun itu bapaknya tidak mau menerima karena anak seperti itu. Tapi dia ngebet. Jadi 4 tahun berpisah, akhirnya ketemu di lain tempat. Apa jenis? Gandeng lagi. Dan menjadi baik, lalu menjadi pengurus dewan. Nah, dia merasa bahwa ini nyek aneh bapaknya, kowe iki ra genah kok arep ngepek anakku, itu menjadi tantangan. Saat dimana aku harus membuktikan bahwa aku bisa, aku mampu bertumbuh. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Situasi hidup kita itu bolehlah disamakan dengan pemangkasan dalam hidup ketika mengalami saat-saat yang saya sampaikan tadi. Supaya apa? Kita makin berbuah. Menghasilkan buah yang sesuai dengan sang pokok. Seperti Santo Yohanes mencatat dalam bacaan yang kedua tadi. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dalam roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Maka saya itu sebagai pribadi, sebagai orang beriman merasa Allah itu tinggal di dalam diriku. Seperti kata Yohanes, dalam roh yang telah ia karuniakan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Menjadi Kristen, murid Tuhan, itu juga diutus untuk kampanye, berorasi, dengan berpegang teguh pada kebenaran dan kebaikan yang diwartakan Tuhan. Yaitu melalui hidup yang baik. Kalau hidup baik sulit pun, ya paling tidak mau melalui pertobatan yang baik. Punya pengharapan. Jadi wong sing ning urip ki ming duweni pengharap-harap terus ki wis apik. Mengutamakan berbuat baik untuk orang lain. Itu artinya sudah menghasilkan buah yang baik. Karena menjadi ranting yang tetap menyatu dengan Tuhan. Sehingga siapa saja yang bertemu, berpapasan dengan kita, tumbuh rasa aman, senang, percaya, dan ikut memilih untuk hidup baik bersumber pada Kristus. Jangan sampai hidup kita ini sebagai orang Katolik seperti khalayak massa yang menakutkan tadi. Tidak membuat orang merasa aman karena tidak berpedoman pada atasan yang disebut sang pokok anggur tadi. Saya itu sampai sekarang itu terkesan dikunjungi Romo Doni dari Keuskupan. Itu tanya satu pertanyaan saja. Romo, kowe iki pindah ning endi wae kok pasturane rame? Saya hanya menjawab begini. Sing penting iki dadi Romo iki membuat umat merasa aman, nyaman, gitu.
ora usah golek diaji. Baru nek ono subuhan. Wis itu. Dan rela. Bapak Ibu besok ya. Jadi pastoran juga tidak merasa sendiri, tapi setiap orang mau datang monggo. Nah itu artinya saya di mata Romo Doni ternyata menjadi ranting anggur yang lumayan. Nah, umat ngablak juga bisa, misalnya entah dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kelompok lingkungan, wilayah, ya. Nek orang ngablak itu do saring berebut dalam arti tugas, ya, itu sudah ranting yang bagus. Syukur ya, yo nganti ora jadwal itu kok. Jadwal Selasa lebih Rabu. Saking sergepe. Kerja bakti rebutan. Tugas apa-apa semangat. Nah itu udah ranting yang baik. Nek ranting yang tidak menghasilkan buah ya sembayangan sik delok-delok sisuk. Ya udah urunan. Saya ratau kok, ratau parani kok aku terusin parani. Jadi saling melempar seperti itu. Itu berarti anggure gurung berbuah. Maka dalam kesempatan ini mari kita mohon rahmat supaya hidup kita juga makin bisa mewartakan, mewujudkan karya dan kebaikan Tuhan untuk keselamatan manusia. Sehingga orang yang menyaksikan hidup kita ini bersikap simpatik. Dan Allah dipermuliakan di dalam hidupku, hidup Anda. Permohonan kita punya dasar. Sabda Tuhan tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini nek iso mungkin do kundur kitab sucinya di stabilo. Ya, aja di dubangi. Dubang niku sing ora ketok. Stabilo mawon. Percaya ora harus sabda dalam kesini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku ranting anggur, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu berupa roh, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita memanjatkan doa kepadanya, Tuhan yang berkenan tinggal di dalam kita dan memperkenankan kita tinggal di dalamnya. Bagi para biarawan dan biarawati, semoga persatuan dan pengabdian para biarawan biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Semoga kasih Tuhan bagi kita semua
Semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedamaian arwah Ibu Anastasia Ardi Suwantini yang genap 7 hari lalu kepanggil. Semoga Kau beri ketenangan jiwa dan damai bersama Bapa. Juga kami berdoa untuk Ananda, Yohanes Kapestrano, Evan Radian Oktaputra. Kiranya Tuhan juga menyediakan tempat kebahagiaan bagi anak kami ini. Dan kami juga berdoa untuk ayah kami, Antonius Yusef Sudarto yang genap 100 hari lalu kupanggil. Anugerahilah pula tinggal bersama Allah Sang Pokok Anggur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah pula syukur dan mohon berkat untuk anak kami, Barlian Clarissa, atas ulang tahun yang kelima. Semoga senantiasa diberi berkat kesehatan oleh Tuhan, menjadi anak yang baik dan bisa meraih masa depannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan serta perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami dan kabulkanlah doa-doa kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Putra-Mu menjadi manusia dan mengorbankan dirinya supaya kami mendapat bagian dalam keilahian-Mu yang mulia. Kami mohon semoga berkat pertukaran agung ini kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkannya dalam perilaku yang pantas dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah
sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu, demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini.
Ibu Anastasia Ardi Swantini, Ananda Yohanes Kapestrano Evan Pradian Oktaputra, dan Bapak Antonius Yosef Sudarto. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku
percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan misteri sorgawi. Kami mohon, buatlah kami beralih dari hidup lama ke hidup yang baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan serta kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, kiranya semakin menjadi ranting anggur yang berbuah dan diberkati Allah, keluarga Anda, perjalanan pulang Anda, iman Anda dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus.